Hai, saya Rani Sebastian. Pada beberapa video berikutnya, saya akan menunjukkan development proses sebuah website dinamis. Pada video kali ini, kita akan mengkonversi halaman public access website yang sudah kemarin sempat kita siapkan itu menjadi halaman yang dinamis dari database. Oke, kita lihat dulu entitasnya ada apa aja. Ada biodata, blogs, contacts, experiences, galleries, service, skills. Di sini saya kelupaan satu, jadi dari video yang sebelumnya saya kelupaan satu, yaitu socials. Nanti kita akan tambahkan itu. Untuk socials, di sini kita inspect elemen dulu. Kita lihat. Oke, sosial di sini dia membutuhkan ikonnya plus alamat href-nya. Kita di sini akan buat kemudian auto increment untuk ID. Oke, ini strukturnya. Ya. Kemudian saya isi data awalnya. Kalau kita lihat di sini, ikonnya adalah FA Facebook strip F. Oke. Kemudian www.facebook.com. Oke, saya tidak akan link ke alamat URL profil saya langsung. Kemudian FA Twitter. FA Twitter. Oke, kemudian Oke, dua data sudah ada. Ya, ini yang kemarin kelewatan. Oke, kemudian kita lihat dari sini. Oke, entitas yang pertama itu adalah entitas biodata. Oke, pada entitas biodata kita akan tampilkan ke sini. Kemudian about me. Kemudian pada bagian kontak yang ini, ya. Oke. Pertama kita buka dulu index.html. Index.html itu adalah file yang akan kita ubah-ubah. Jadi pada public, kemudian index.html seperti ini. Oke. Pada bagian atas ini, kalau kita lihat ekstensinya masih HTML. Oke. Berarti kita rename dulu menjadi .php. Oke. Tidak ada masalah harusnya, karena kita sudah letakkan di htdocs. Pertama, kita akan include connection-nya dulu. Include once comments connection.php. Pertama, kita akan create connection-nya dulu. Biasanya connection saya buat di bagian atas. Pertama kali $con sama dengan create connection seperti ini. Berarti connection-nya sudah terbuka. Kemudian baru kita gunakan di bawah. Kemudian pada bagian ini kita kan mau select biodatanya nih. Oke. Jadi kita close dulu supaya layarnya agak luas. Kemudian kita buat PHP di sini. $SQL sama dengan select bintang from biodata. Kemudian $result sama dengan MySQL query on $SQL. Kemudian kita fetch. Jadi kita sudah jalankan query-nya, kita fetch. $row biodata MySQL fetch result. Nah, di sini saya tidak melakukan pengecekan apapun, jadi tidak ada if row-nya kosong atau tidak, di sini tidak saya lakukan. Kenapa? Karena di sini memang benar-benar dia row-nya tidak mungkin kosong, jadi tabel
biodata ini tidak akan pernah kosong karena kita hanya akan update nantinya di sini. Kemudian setelah kita dapatkan result row biodatanya, kita tes print r $row biodata. Kita save, kita run. Kalau kita lihat, ya oke, seperti ini, tetapi hasilnya kurang baik. Ya, kita rapikan. Oke, berarti datanya sudah ada. Kita sekarang ubah row biodata yang pertama, kolom biodata yang pertama itu adalah header brief dan yang kedua adalah about brief. Oke, header brief itu ada di sini. Oke, kita lakukan echo php echo $row biodata header brief. Kita jalankan. Yes, my name is Dani Sebastian. Berarti sudah dinamis dari database. Kemudian untuk yang berikutnya, about brief. About me ini akan kita ganti. Ini kita paste dulu. About brief. Kita run. Yes, tidak ada perubahan. It's okay. Kemudian kita akan pilih yang kalau kita lihat di sini itu adalah address info. Ada di sini. Ya. Address info di sini akan saya ganti. Ya. Oke, kita coba ganti. Yang kita ganti apa? Oke, perhatikan struktur HTML yang ada di sini. Oke, struktur HTML yang di sini ada href, ahref. Oke, saya rapikan sedikit, ahref. Dan seperti ini. Ini. Oke. Yang harus kita ganti adalah example@email.com dan mail@example.com. Oke, ada dua itu. Untuk address info email. Oke. Kemudian nanti ada address info phone, address info address. Oke. Yang pertama, kita ganti dulu di sini. Oke. Address info email. Kita tes. Jalankan dulu. Oke. Berubah ya, email@email.com. Nah, di sini kita juga harus rubah. Supaya linknya juga sesuai. Oke. Nah, daripada seperti ini, saya sebenarnya lebih menyarankan sekalian aja. Jadi ahref ini kita rubah semua menjadi echo. Ya. Saya undo dulu. Oke, seperti ini. Kemudian saya buat PHP di sini. Oke, satu baris ini saya pindahkan. Ini, oke. Saya rapikan sedikit. Bagian ini kita buat petik satu tutup dan kemudian kita kasih concat, kemudian row biodata indeks yang address info email. Dan bagian ini juga kita hapus, kita ganti petik satu, concat, $row biodata indeks yang address info email. Kita lihat. Bagian ini kita inspect. Nah, benar belum strukturnya? Oke, mail to email@email.com, email@email.com. Nah, tepat. Oke. Kemudian karena kita hanya akan menyimpan satu email saja, di sini kita hapus dulu. Berikutnya phone. Untuk phone di sini tidak ada ahrefnya, jadi kita bisa langsung kita cut. PHP echo ini. Kemudian bagian ini kita hapus, kita kasih concat $row biodata address info phone. Yang ini saya hapus karena saya hanya akan memiliki satu. Berikutnya P. Oke. P di sini saya hanya akan menggunakan satu buah P saja. Kalau ini diperhatikan kan dua buah P, jadi saya hanya akan menggunakan satu P saja. Jadi tinggal PHP, kemudian itu
buat elemen P-nya dulu. Oke, kemudian ketik concat $row biodata indeks yang address info address. Saya jalankan. Kita lihat hasilnya adalah sudah setidaknya dinamis dari database. Entitas yang pertama selesai, biodata. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya kolom biodata sendiri juga ada yang mungkin masih kurang. Ada yang tahu? Oke, perhatikan di bagian atas. Personal view, kamu ganti jadi Dani Sebastian. Boleh. Kemudian title, personal view, personal kategori. Ini kan contoh template sekali. Jadi kita juga bisa ganti. Caranya gimana? Oke, kita tambahkan kolomnya di sini. Oke, strukturnya kita rubah, kita tambahkan kolom. Tapi kita tidak akan lakukan di sini. Di sini hanya contoh saja. Ya, paling tidak kalian bisa terapkan untuk dinamis ke satu halaman full. Oke. Kemudian entitas berikutnya adalah skills. Oke, kita buka skills. Di sini skills. Sama seperti tadi, kita lihat dulu. Skills. Skills. Di sini kita akan select datanya. Perhatikan, di sini ada ID, berarti ada kemungkinan nanti kita hapus datanya. Dari 4 data kita rubah jadi 3 data, 3 data, 2, 1, dan seterusnya. Berarti kita di sini nanti harus melakukan pengecekan kalau row-nya kosong gimana, perilakunya apa. Oke. PHP, kita buat SQL-nya. Kalau SQL, mungkin saya sarankan gunakan petik 2. Kenapa? Karena nanti petik 1 bisa digunakan untuk where di SQL. Ya. Oke. Select bintang from skills result sama dengan MySQL query $count $SQL. Kemudian di sini kita akan melakukan percabangan. If MySQL 6 rows $result lebih dari 0, berarti datanya ada. Oke, kita baru akan lakukan perulangan. Ya, while $result sama dengan MySQL fetch $result. Oh, sorry, resultnya yang ini saya ganti menjadi $row skills. Row skill. Oke, kemudian saya tutup. Nah, cara paling mudah adalah kita kan mau buat struktur HTML seperti ini. Ya, kita copy. Oke, kita copy di sini, kita rapikan. Ini tabulasi kurang rapi, mohon maaf karena layarnya nggak cukup. Nggak apa-apa. Kemudian kita hapus dulu yang lain. Sampai di sini. Dan kita lihat apakah datanya sudah dinamis. Seharusnya datanya sudah dinamis. Paling tidak ada 4, tapi di sini masih belum dinamis. Ya, nggak apa-apa. Kita rubah. Satu baris ini kita mau rubah sekalian. Designing kita mau rubah, 95% kita mau rubah, satu baris kita mau rubah. Sekalian aja, H6-nya kita rubah. Itu. Ini designing kita kasih concat $row skill indeks yang di sini kalau dilihat lagi indeksnya adalah label sama percentage. Label, kemudian yang ini percentage. Row skill percentage.
Kita run. Sudah muncul semua, tetapi masih aneh. 100% kok tidak sampai ujung. 95 kok tidak sampai ujung. Ya, karena di sininya width-nya masih belum disesuaikan. Ya, kita akan rubah ini menjadi dinamis juga. Oke, kalau kita lihat yang harus dinamis adalah yang di sini. Kita cut. Oke. Itu. Di sini tinggal di concat $row skill percentage. Hasilnya adalah dinamis. Ya. Kemudian entitas berikutnya, services. Nah, cara paling gampang adalah kita copy sekalian di sini. Satu bagian ini akan kita copy, okay, ke bagian yang percentage. Tetapi strukturnya nanti kita rapikan lagi tentunya. Ya, kalau dilihat strukturnya adalah mulai dinamis di sini. Okay. Dirapikan seperti ini. Kemudian kita select services. Okay. Kemudian row services. Okay. Nah, di sini kita hapus dulu supaya kita tidak bingung. Nah, di sini yang mau kita buat dinamis adalah struktur yang ini. Kita cut. Maaf, kurang rapi. Layarnya nggak cukup. It's okay. Saya hapus. Kita tes. Kita tes ya. Ya, muncul 3. Sudah dinamis ini. Ya, tetapi datanya belum. Nah, kita rapikan. Jadi dinamis. Ini jadi title-nya. Kemudian di sini nanti ada icon-nya. Oke. Kemudian di sini adalah deskripsinya. Seperti itu. Kolomnya kita perhatikan. Icon, label, brief. Icon, label, brief. Saya akan tunjukkan cara yang berbeda. Kalau tadi kan di sini satu baris kita ganti, kemudian kita buat concat, betul ya? Concat antara string dan variabel. Saya akan tunjukkan cara yang berbeda. Di sini saya hapus. Itu $row service, enggak pakai S ya, lebih tepat. Row service. Kemudian di sini adalah icon. Oke, kalau diperhatikan di sini kita buat PHP hanya untuk merubah konten yang memang dinamis, sedangkan struktur HTML-nya kita tidak rubah. Label, kemudian di sini kita ganti jadi brief. Oke, kita lihat thread. Nah, UI UX designer, mobile apps developer, web developer, ikonnya juga sudah berubah semua, tapi briefnya enggak. Ya enggak apa-apa, karena memang secara data briefnya sama semua. Ya. Oke, berikutnya experience. Nah, experience di sini kita mau pakai cara yang mana? Prinsipnya copy dulu yang tadi. Kita copy dulu. Kemudian di bagian ini, kalau diperhatikan, dinamisnya adalah di sini. Ya, satu ini itu dinamis, satu ini dinamis. Nah, berarti kita taruh di sini. Yang kita rapikan experiences and experiences. Ini saya singkat menjadi row exp. Dan yang ini saya hapus lagi. Ya. Sama seperti tadi, kita copy dulu struktur HTML-nya. Kita pindahkan ke sini, kita rapikan. Oke. Kita hapus yang memang kita tidak butuhkan. Yes. Kita lihat. Row-nya sudah tepat belum? 3 row. Yes, sudah dinamis. Kemudian kontennya kita baru mau ubah. Itu
Kita gunakan cara yang kedua ya. Jadi kita kombinasi saja. Kalian mau pakai yang mana, it's okay. Mau dirubah satu baris, oke. Mau dirubah cuman kontennya aja, buka tutup PHP, boleh. Row txt indeks yang, nah sekarang kita perhatikan indeksnya. Experiences, indeksnya adalah label, start, and brief. Oke. Label, copy saja. Di sini harusnya start, di sini harusnya end. Start, end. Kemudian di sini brief. Jalankan. Tapi di sini agak aneh. 2011 sampai 0. Oh, berarti di sini kita mau ganti menjadi future. Present. Sampai saat ini, sampai sekarang. Caranya gimana? Nah, kita akan gunakan ini, tanda tanya, titik 2, titik koma. Ini kita cek. Kalau ini sama dengan 0, kita akan cetak sekarang. Selain itu, kita akan cetak tahunnya. Jalan ya, 2011 sampai sekarang, 2017 sampai sekarang. Sedangkan kalau yang tahun, yang N-nya terisi tahun, dia masih sampai 2011, sudah tepat. Yang berikutnya adalah entitas blok. Jadi di sini kita mau buat bloknya itu menjadi yang atas. Jadi kalau diperhatikan di sini ada dua jenis cara menampilkannya. Satu baris full sama gunakan yang atas. Kita mau buat yang atas supaya cara membuat strukturnya bisa lebih dinamis daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke. Kita akan coba. Oke, pertama kita copy dulu. Biasa. Oke, di bagian sini. Kemudian kita ambil blocks. Kemudian ini kita hapus. Dan di sini blok. Oke, untuk setiap perulangan saya akan tampilkan. Jadi ini ada dua. Yang bawah saya hapus dulu supaya kita nggak bingung. Kita akan ambil yang ini saja. Oke. Kita akan cut. Kita akan paste di sini. Kemudian kita rapikan. Kita buat dinamis menggunakan PHP itu. Apa saja kolomnya? Blocks itu untuk title, content, sama date. Blocks. Yang atas seharusnya adalah date. Dan yang ini adalah content. Kalau kita coba jalankan, dia dinamis, tetapi masih seperti ini. Tampilannya masih tidak bagus. Ya, nggak apa-apa. Kita akan rapikan. Kita butuh row ini di awal sini. Ya. Kemudian disk tutupnya kita taruh di sini. Kemudian sisa-sisanya ini kita hapus. Dah. Nah, kita kan maunya dalam satu row isinya adalah 2. Oke. Kita bisa lakukan dengan cara ini. Kita berikan if di sini. $i mod 2 sama dengan 0.
Kemudian ketika di sini kita buat mod 2-nya sama dengan 1, ini kita pindahkan. Di luar kita kasih $i sama dengan saya kelupaan satu hal. Jadi di sini kita harus tambahkan $i plus. Kalau enggak nanti tidak berfungsi. Nah, berfungsi deh, jalan. Gitu. Ya. Saat ini kita akan abaikan dulu tampilan yang memang kurang baik ini, nggak apa-apa. Tapi kan kita sudah dapat dinamisnya dulu, ya. Jadi kalian bisa kombinasikan. Di dalamnya bisa kalian kasih if, tambah logic. Seperti ini. Kalian cetak row untuk menghasilkan satu row ini. Gitu. Logikanya kan ketika i-nya 0, pada perulangan ini dia nyetak row. Tetapi ketika pada perulangan ini dia tidak cetak row, tetapi dia cetak tutupnya. Ditutup di sini. Kemudian dia cetak baru lagi bawahnya. Yang berikutnya adalah bagian galeri atau project. Jadi bagian project ini kita akan ganti menjadi galleries. Oke, gambar-gambarnya kita akan tetap gunakan ini. Oke, nah kalau diperhatikan di datanya kan hanya ada ID, kemudian labelnya apa, kemudian tanggalnya berapa, space-nya berapa. Nah, space di sini itu digunakan untuk melihat ini space-nya 1, ini space-nya 1, ini space-nya 2, ini space-nya 2, ini space-nya 1, ini space-nya 1. Seperti itu. Nah, yang membedakan space di sini itu adalah nih. Di bagian ini segini itu adalah baris ini. Oke, 3 gambar ini. Nah, yang pertama ini itu adalah gambar orang pegang kertas ini. Yang kedua gambar hitam ini. Kertas hitam, buku hitam ini. Kemudian yang ketiga itu adalah yang orang pegang kertas menutupi mukanya. Nah, yang membedakan kalau kita perhatikan di sini adalah kelasnya. Oke. Perhatikan dua kelas di sini. Kelas di sini kalau kita lihat semuanya call MD6, P0, call SM6, call 12 dan seterusnya. Nah, kita bisa buat itu menjadi dinamis, di mana kita menyimpan satu baris ini menjadi sebuah string. Satu baris ini menjadi sebuah string. Kemudian kita buat percabangan. If space-nya ini itu adalah 1, dia akan cetak ini. If space-nya adalah 2, dia akan cetak ini. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, karena di sini dia tidak mencatat nama gambar, gambarnya akan saya gunakan id1.jpg, 2.jpg, id.jpg. Oke. Pertama kita akan rubah dulu di bagian image. Gambarnya kalau kita perhatikan di sini adalah gambar G1, G2, G3, G4, G5, G6. Kita rename jadi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 2, rename 3, rename 4, rename 5, rename 6. Kemudian saya di sini akan membuat sebuah folder baru, galleries. Kemudian gambar ini akan saya pindahkan ke folder galleries. Nah, ini. Jadi image galleries. Di dalamnya ada galleries. Kemudian baru dimunculkan di sini. Sama seperti tadi, kita akan copy dulu bagian yang blok ini, karena strukturnya nanti akan mirip. Kalau tadi blok 2 kolom, kalau yang ini 3 kolom. Oke.
Kemudian load ini kita hapus, kemudian ini kita ganti row pick, kemudian galleries. Nah, satu baris ini kita hapus, kita ganti di sini pembukanya kan. Kemudian konten satu kotaknya itu kita pindah ke sini, kita rapikan seperti ini. Oke, kemudian di sini karena kita mau 3, 1, 2, 3 gambar, atau mungkin mau dibuat 4 gambar, 1, 2, 3, 4, karena kan secara space 4 ya. Karena kita mau buat 4, berarti kita akan aturnya gini. Setiap 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 0. Seperti itu. Ya. Jadi ketika I-nya sama dengan 0, dia akan cetak ini. Ya, logiknya kita rubah. Oke. Kemudian dia akan cetak tutup ketika 0. Dia akan cetak tutupnya ini ketika 0 plus 1, 1, 2, 3, pas yang keempat, dia akan cetak tutupnya. Oke. Kemudian $i saya akan jadikan 0. Oke. 0 lagi, dia akan kembali ke loop yang atas, dia akan cetak ini. Oke. Nah, di sini berubahnya adalah kita akan menambahkan $i plus sama dengan $rowpick space, kita tambahkan space-nya. Kayak gitu. Nah, ini nanti bisa muncul permasalahan ketika di sini satu space, kemudian satu space lagi, kemudian gambar yang berikutnya adalah 2 space. Di sini pasti akan jadi error. Ya. Jadi kita sementara buat gini dulu aja. Oke, kita tes. Oke, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Oke. Nah, yang ini kita copy dulu. Jadi kan tadi kita mau buat 2 buah. Kelas 1 sama dengan untuk yang satu space. Kemudian kelas 2 kita ambil. Kelas 2. Dan yang ini kita ganti dengan itu $kelas. Oke. Nah, tetapi kelasnya kan kita mau buat percabangan. Nih. Kelas 1, kelas 2, $rowpick index yang space sama dengan 1, dia akan cetak kelas 1. Kalau space-nya selain itu, cetak space-nya adalah 2. Oke, gini. It's okay, ini gambarnya kita belum rapikan. Kita akan buat ini menjadi galleries slash echo. Sipepnya tetap echo-nya adalah $rowpick isi dengan id .jpeg. Seperti itu. Oke, kita copy sampai di sini, paste. Kemudian apalagi isinya? Label. Labelnya ada di sini ya. Anggap data title itu adalah label.
Hasilnya jadinya seperti ini. Nah, masih ada berbeda dengan yang tadi ya, kalau diperhatikan. Kalau yang tadi itu, ini yang bagian row keduanya adalah lebih kecil. Coba kita perhatikan. Nih, jadi dia kelasnya yang buat ketika dia bangun row kedua ini, itu dia hanya row gallery grid more. Oke. Di sini. Sedangkan kalau yang lama, row gallery grid more, project grids. Nah, di sini kita buat sebuah konversi ya. Jadi kita simpan di sini. $row sama dengan, jadi kalau yang kedua kan seperti ini. Kita akan cut dulu yang ini. Gini. Kita cut. Kemudian kita echo-nya adalah $row. Oke. Setelah echo, kita akan define $row menjadi hanya sampai more, supaya baris yang berikutnya dia bisa nempel ke atasnya ya, supaya ininya lebih nempel. Kita lihat. Nah, ini jadinya seperti ini. Yang statis di bawahnya ini saya akan hapuskan. Sampai di sini. Sudah jadi ya, sudah sesuai. Jadi saya cuma ngakalin aja, kalau row-nya yang pertama kali dicetak itu adalah row yang supaya ada jaraknya ini. Tapi ketika row yang berikutnya, dia nyetaknya adalah yang seperti ini. Ngakalin aja. Jadi ini algoritmanya tetap harus jalan. Nah, untuk testimonial saya tidak akan demokan. Karena sebenarnya entitas ini kan udah ada dari demo-demo yang tadi, kita bisa tambahkan sendiri. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, untuk yang ini sebenarnya juga sama. Untuk yang sosial. Kalau diperhatikan bagian yang sosial di sini, itu ada di sini kan? Ada di sini. Itu kita hanya perlu buat for each saja. Ya. Jadi kita copy yang tadi. Kita copy yang sebelumnya blocks. Jadi experience. Karena tidak perlu percabangan apapun, supaya nggak bingung. Nah. Oke. Socials. Kemudian yang dikat adalah satu bagian ini. Kita gantikan di sini. Row sosial. Kemudian di sini kalau diperhatikan adalah row sosialnya adalah link sama icon. Itu $row source, indeksnya adalah yang link. Kemudian untuk yang icon ada di sini. Oke, kita tes. Ya, sudah seperti ini ya. Nah, kemudian kita hapus yang statis sisanya. Yes, paling tidak sudah dinamis 2. Nah, untuk yang testimonial, silahkan dicoba sendiri. Jadi ini dengan dasar yang tadi sudah saya jelaskan, untuk yang testimonial bisa dikerjakan sendiri. Oke, strukturnya yang ini. Strukturnya yang ini bisa dikerjakan sendiri, kalian coba secara keseluruhan. Jadi dirancang dulu tabel entitasnya seperti apa, kemudian dibuat menggunakan cara-cara yang tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, secara basic ini sudah selesai. Nanti untuk yang part kedua kita akan buat form di sini supaya berfungsi untuk mengisikan kontak. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.